Hai, terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang di channel William Nindra. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kapal kargo Hindia Belanda yaitu SS Orang Medan yang menjadi legenda kapal hantu di Indonesia. Bagaimanakah misteri tentang kapal ini? Ini dia pembahasannya. Pada Februari 1948 beredar sebuah kisah misterius yang berasal dari lautan Indonesia. Misteri ini bercerita tentang tragedi karamnya kapal SS Orang Medan. SS Orang Medan merupakan kapal kargo milik Hindia Belanda yang berlayar dari Selat Malaka menuju ke Batavia atau Jakarta. Kapal ini dikabarkan tidak memiliki catatan apapun, baik catatan pembuatan dari mana asalnya ataupun tujuan dari kapal tersebut. Berdasarkan namanya, Orang Medan memiliki arti kurang lebih orang Medan atau orang yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Namun anehnya, baik pihak Indonesia ataupun pihak Belanda merasa tidak memiliki kapal dengan nama tersebut. Kala itu media komunikasi kapal masih cukup kuno menggunakan peralatan yang dapat menerjemahkan ketukan menjadi bahasa sandi Morse. Anak pramuka pasti tahulah apa itu sandi Morse. Sekedar informasi saja, sandi Morse ini ditemukan pada tahun 1838 oleh Samuel Finley Breese Morse. Makanya dinamai sandi Morse. Kembali lagi ke cerita, sekitar Februari 1948, kapal-kapal Belanda, Inggris, hingga Amerika Serikat mendeteksi adanya sinyal atau panggilan dari sebuah kapal yang ada di sekitarnya, di mana sinyal tersebut berisi pesan kurang lebih seperti ini. SOS dari orang Medan, semua kru kapal termasuk kapten sudah mati. Lalu beberapa menit kemudian terdengar hiruk-pikuk kode Morse kembali memanggil, dan pesan terakhir yang ditulis operator radio kapal itu adalah "Aku mati". Saat itu juga suasana hening, tidak ada lagi sandi Morse yang diterima dari kapal SS Orang Medan. Dan panggilan darurat itu direspon oleh salah satu kapal berbendera Amerika Serikat, yaitu SS Silver Star yang berada tidak jauh dari lokasi kapal. Mereka segera mengirimkan sandi Morse jawaban atau permintaan darurat tersebut. Namun tidak ada tanggapan lagi sejak pesan terakhir tadi. Dengan jarak sekitar 50 mil laut dari titik posisi yang diberikan, kapal Orang Medan akhirnya berhasil ditemukan. Kru dari SS Silver Star kemudian memanggil-manggil ke arah kapal Orang Medan, tapi tidak ada jawaban. Akhirnya sekelompok kru segera turun ke geladak kapal untuk mengecek keadaan dan menolong kru Orang Medan yang sekiranya masih hidup. Ketika sudah berada di dalam kapal, mereka langsung menemukan jasad yang berserakan di geladak, persis seperti yang dijelaskan dalam pesan Morse yang mereka terima. Lalu kru Silver Star melakukan penelusuran ke ruangan-ruangan lain di dalam kapal. Di salah satu ruangan ditemukan kapten kapal yang sudah meninggal. Lalu mereka berinisiatif untuk menuju ruang komunikasi dengan harapan masih ada kru yang masih hidup. Tapi justru yang ditemukan adalah seseorang kru yang sudah meninggal dengan kondisi tangan yang masih memegang alat pengirim sandi Morse. Mereka yakin kru tersebutlah yang mengirimkan kode SOS kepada kapal mereka. Dan yang mengerikannya, semua jasad ditemukan dalam kondisi aneh, di mana wajah mereka terlihat ketakutan, kulitnya pucat, gigi rapat namun kedua bibirnya terbuka. Mata melotot dan lengan terjulur seperti sedang mencengkram sesuatu untuk menghalau sesuatu yang ada di depannya. Seekor anjing juga ditemukan di dek dalam keadaan mati, membeku dalam keadaan yang mengerikan, seolah sedang mengeram di tengah penyerangan atau ketakutan yang sangat mengancam. Sekian waktu mereka melakukan pengecekan kapal, sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan, dan bahkan yang menyeramkannya lagi adalah keadaan jasad-jasad itu seperti seolah sudah lama meninggal. Keanehan juga terjadi ketika kru SS Silver Star berada di palka kapal atau tempat penyimpanan muatan kapal. Mereka merasakan udara yang lebih dingin, padahal suhu udara kali itu mencapai sekitar 43 derajat Celcius. Nah, tiba-tiba terjadi kebakaran di perut kapal Orang Medan hingga memaksa kru penyelamat bergegas keluar dari kapal. Tidak lama setelah itu, kapal langsung meledak dengan kekuatan yang luar biasa, lalu tenggelam tanpa bekas di kedalaman Selat Malaka. Peristiwa ini menjadi misteri dan menimbulkan banyak pertanyaan. Sebenarnya apa yang menyebabkan kematian massal kru Orang Medan dan apa yang menyebabkan ledakan hebat itu terjadi? Anehnya lagi ketika dilakukan penyelidikan, identitas kapal ternyata tidak ada. Anehnya lagi ketika dilakukan penyelidikan identitas kapal, ternyata tidak ada catatan registrasi atas nama SS Orang Medan dalam register kapal Piloid. Juga tidak ada rekaman resmi tentang kejadian aneh kapal ini. Lalu tanggal pasti kejadian pun sangat sulit untuk ditentukan karena laporan surat kabar menceritakan dengan berbagai versi. Namun banyak orang meyakini bahwa kisah kapal Orang Medan ini benar-benar terjadi. Tidak adanya registrasi kemungkinan karena kapal SS Orang Medan ini terdatar di Sumatera. Profesor Theodor Sirdorfer, seorang peneliti asal Jerman yang telah meneliti kasus ini selama sekitar setengah abad,
menemukan sebuah buklet Jerman dari tahun 1953 berjudul Kapal Kematian di Laut Selatan. Buklet ini dimiliki oleh cendekiawan bernama Otto Milk. Diyakini buklet ini menceritakan kisah tragisnya kapal orang Medan di Selat Malaka. Dalam buklet tersebut disebutkan adanya bahan potasium sianida dan nitrogliserin yang dibawa kapal orang Medan. Jika benar, tentu ini bisa menjadi faktor utama ledakan besar pada kapal tersebut, karena bahan-bahan yang diangkut sangat sensitif atau mudah terbakar, bahkan meledak jika diperlakukan secara sembarangan. Berbagai spekulasi juga muncul untuk menjelaskan kematian kru kapal yang mengenaskan. Keadaan ini menggambarkan adanya pelepasan gas berbahaya dari bahan-bahan yang dibawa kapal. Jelas tidak mungkin kejadian ini ulah dari bajak laut, karena tubuh para korban ini secara fisik tidak ada yang terluka sama sekali gitu. Banyak keterangan dan spekulasi atas kapan terjadinya kasus ini. Berbagai sumber ada yang mengatakan kejadiannya adalah pada Juni 1947, 3 Februari 1948, 28 Februari 1948, dan 13 Maret 1948. Dan bahkan diceritakan juga menurut koran berbahasa Belanda memberitakan bahwa kejadian ini justru berada di Kepulauan Marshall di Pasifik. Kasus SS kapal orang Medan masih belum terpecahkan dan masih menjadi misteri sampai saat ini. Mungkin masih bisa diwajarkan ya karena teknologi komunikasi dan informasi saat itu belum sebaik dan secanggih seperti sekarang. Baik, itu tadi peristiwa tentang misteri kapal orang Medan. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga dapat menambah wawasan dan menghibur tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. William Indra, pamit.